Dok, tolong bantu saya. Nona sure. Lebih baik kamu menyerah saja, kondisi tubuhmu benar-benar sudah tidak bisa menahan ini lagi. Masih belum hamil? Tapi jika kamu mulai kemoterapi sekarang, masih ada kesempatan untuk memperpanjang umur. Tidak, anak saya yang berusia 4 tahun masih menunggu darah tali pusat untuk menyelamatkannya. Dok, tolong berikan saya suntikan perangsang ovulasi sekali lagi. Saya ingin mencoba sekali lagi. Kamu sudah menerima suntikan ini selama setengah tahun. Ini adalah hormon. Ini akan mempercepat pertumbuhan sel kankermu. Tidak apa-apa. Beri saja. Lantai 2, belok kiri untuk suntikan. Ingat, waktu terbaik untuk mendapatkan manfaat dari suntikan ini adalah dalam 24 jam setelah disuntik. Manfaatkan kesempatan ini. Terima kasih. Sayang, tenang saja. Ibu pasti akan menyelamatkanmu. Si Fencing, kamu sedang main apa lagi? Terus-terusan begini, tidak bosan? Feng Yunting, bukankah kamu ingin bercerai? Aku setuju. Kamu benar-benar mau bercerai? Ya, asalkan kamu menemaniku malam ini. Ini trik barumu? Feng Yunting, jika kamu ingin menikahi Gu Xinrui, lebih baik kamu pulang malam ini. Aku hanya memberimu satu kesempatan ini. Yunting, kamu datang. Kamu minum alkohol? Jika aku tidak mabuk, bagaimana aku bisa menahan rasa jijik untuk menyentuhmu? Puas? Jika puas, tanda tangani. Feng Yunting, yang aku maksud adalah semalam penuh. Si Fencing, kamu benar-benar tidak tahu malu. Yunting, sekarang kamu benar-benar sangat membenciku? Aku benar-benar tidak mengerti jika kamu menginginkan keluarga Feng. Kamu menikah denganku saja. Kenapa kamu harus menyakiti orang tuaku? Mereka sangat menyayangimu, memperlakukanmu seperti anak sendiri. Kenapa? Kenapa kamu harus menyakiti mereka? Katakan. Yunting, jika aku katakan aku tidak pernah melakukannya, apakah kamu akan percaya padaku? Menurutmu? Menurutmu aku percaya? Hah? Aku tidak akan pernah percaya seumur hidupku. Tuan muda, tidak baik. Ada apa? Ayah dan ibu mengalami kecelakaan di jalan. Dan paman dari Nona Shi sedang bernegosiasi tentang akuisisi di grup perusahaan Feng. Tidak mungkin, Yunting. Bagaimana bisa? Yunting. Kamu pikir aku akan percaya? Ah, sekarang orang tuaku sudah tiada. Aku hidup dengan alkohol setiap hari, bahkan hampir mati karena alkohol. Tapi keluarga sih, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mengambil alih harta keluarga kami. Dan kamu juga menghilang begitu saja, tanpa kabar sama sekali. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Jika bukan karena Xinrui yang menemaniku. Melewati hari-hari yang gelap itu. Mungkin aku benar-benar akan seperti yang kamu inginkan. Setelah itu, kamu dan Gu Xinrui bersama. Akan bahagia, kan? Tentu saja. Yunting, aku bisa merelakanmu. Tapi sekarang, anggaplah ini mimpi terakhir untukku. Tolong, aku mohon. Nona Shi, perlu saya bantu memanggil polisi? Perempuan itu berjanji akan meninggalkan kota khas selamanya. Tidak akan kembali. Tenang, di dunia ini segera tidak akan ada Shi Fencing lagi. Tidak apa-apa. Dokter, berapa lama lagi aku bisa tahu apakah aku hamil atau tidak? Paling cepat 7 hari. Nona Shi, jika setelah 7 hari kamu tidak hamil, segeralah menjalani kemoterapi, atau benar-benar akan terlambat.
Kalau begitu, dokter, jika aku tidak kemoterapi, paling lama berapa lama lagi? Paling lama 6 bulan, tapi jika segera kemoterapi, masih bisa diperpanjang 3-5 tahun. Dokter, aku tidak bisa kemoterapi, aku harus hamil. Aku butuh darah tali pusat untuk menyelamatkan anakku. Adakah cara untuk memperpanjang sampai 9 bulan? Apapun caranya, berapapun biayanya, aku rela. Yunting, kenapa kamu tiba-tiba meneleponku? Sudah ditandatangani? Sudah. Aku sudah mengirimkannya lewat kurir. 7 hari lagi kamu akan menerimanya. Si Fencing, kamu main-main apalagi ini? Kamu benar-benar berpikir untuk mengirim lewat kurir? Kalau kamu butuh pria, aku bisa carikan. Jangan gunakan cara seperti ini, menjijikan. Aku hanya ingin kamu menemani aku menonton Sing Sing sekali lagi. Shi Fansheng, aku dan Yunting akan mengadakan pernikahan 7 hari lagi. Ingin mengundangmu untuk hadir. Shi Fansheng, kamu benar-benar berpikir sebagai orang yang kena kanker. Menunda 7 hari ini bisa dapat darah tali pusar selamatkan anakmu? Bagaimana kamu tahu? Aku tentu tahu waktu anakmu lahir. Ibuku yang menolongnya, kasihan sekali. Lahir langsung infeksi seluruh tubuh, kena sepsis. Selalu diicu, belum pernah keluar rumah sakit. Kamu. Anakku sakit bukan karena malpraktek, tapi karena kamu. Nona Si, kalau mau selamatkan anakmu, cepat cerai, jangan menunda waktu lagi. Oh ayah, lupa bilang, kecelakaan 5 tahun lalu juga ulahku. Cuma main-main di sistem rem. Langsung hilangin 3 pengganggu. Sangat worth it. Kematian ayahku dan Paman Feng juga karena kamu. Kenapa? Itu 3 nyawa. Ya karena kamu. Orang tua Yunting sangat suka kamu. Hanya mau kamu jadi menantu. Tapi aku sengaja tidak menurut mereka. Gusin Rui, dasar bajingan. Tapi ini tidak penting, kamu sebentar mati. Anakmu juga sebentar mati, hari ini aku berbaik hati. Biar kamu mati dalam keadaan tahu. Gusin Rui, aku bunuh kamu. Lagi pula aku sudah hampir mati. Orang sebentar mati gila sekali juga tidak apa-apa. Si Fencing, lepas cepat. Yunting tahu tidak akan melepaskanmu. Orang sebentar mati gila sekali juga tidak apa-apa. Serulah dibawa kamu pergi bersama. Pas di jalan akhirat aja kamu temani. Tolong. Si Fencing kamu ngapain? Gak apa-apa. Aku ngapain? Kenapa tidak tanya dia ngapain? Dia itu. Kakak Yunting, jangan salahkan Nona Si. Aku yang cari dia, tidak mau dia ikat kamu. Pasti ada ucapanku yang salah, dia tidak senang. Gusin Rui, kamu. Kakak Yunting perutku. Ada apa? Perutku sakit sekali. Si Fencing, jika hari ini ada sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan membiarkanmu. Kamu sudah kembali. Si Fencing, kamu mencari mati ya? Kenapa kamu menyakiti Gusin Rui? Dia tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Kenapa kamu menyakitinya? Kamu ngapain sih? Aku ngapain? Kamu membuat anak di dalam perutnya hilang. Kamu tahu? Dia hamil, kamu tidak berpikir. Kalau karena aku memukulnya hari ini, jadi dia keguguran? Bukankah begitu? Feng Yunting, kamu terlalu tidak mengerti wanita. Bagi seorang wanita, yang paling penting adalah anaknya. Demi melindunginya, dia bahkan rela mengorbankan nyawanya. Kamu pernah jadi ibu? Kamu ngerti apa sih? Tidak ada yang lebih mengerti dariku, terutama Gusin Rui. Jika dia tahu dirinya hamil, dia tidak akan berusaha keras menemukanku, memprovokasiku, lalu memaksaku memukulnya. Jelas-jelas kamu yang memukul Sin Rui, masih berani bicara. Aku benar-benar merasa kamu orang yang jahat. Karena sudah datang. Temani aku melihat Sing Sing sekali lagi. Fencing. Nanti aku akan menemanimu melihat Sing Sing setiap hari. Saat kita menikah, aku akan memetik satu untukmu. Sing Sing yang asli. Kamu tidak berniat mendorongku jatuh, kan? Aku tidak sejahat kamu, yang tega membunuh orang tua yang menyayangimu. Bahkan jika harus menghukummu, aku punya caraku sendiri.
Tapi tidak dengan cara yang hina seperti ini. Feng Yunting, aku akan mengembalikan keluarga Feng padamu. Percaya atau tidak, aku tidak pernah menginginkan keluarga Feng. Aku sangat sedih dan kecewa dengan kepergian paman dan bibi Feng. Apapun yang kamu inginkan, akan kuberikan. Yang kuinginkan. Bisa berikan. Bagaimana jika bisa? Aku ingin menikah dengan Gu Xinrui. Boleh. 7 hari lagi, seperti yang kamu inginkan. Aku juga ingin kamu berlutut di depan altar orang tuaku. Minta maaf dengan bersujud, bisa kamu lakukan? Bisa. Lagi pula mereka sangat menyayangiku. Ada lagi? Aku ingin kamu melompat dari sini. Lompat. Bisa. Jika itu yang kamu inginkan. Kenapa? Mau lihat bintang 7 hari lagi? Apalagi yang kamu rencanakan? Kamu pikir dengan melihat bintang 7 hari bisa mengubah sesuatu? Tidak ada yang bisa diubah. Yunting. Jika aku bilang, aku sakit. Kondisiku semakin parah. Mau mati? Ya? Kalau kamu mati, aku akan menyalakan petasan untuk merayakannya. Kamu mati. Aku bahkan tidak perlu bercerai, langsung bisa menikah dengan Gu Xinrui. Nona, kamu sudah bangun. Ini, minum sup ini untuk mengembalikan tenaga. Bu Fu, kenapa kamu datang? Aku datang karena teringat sesuatu tentang kecelakaan dulu. Sehari sebelum kecelakaan, ada montir wanita yang mencurigakan datang ke rumah. Katanya mau servis mobil tuan. Halo, saya datang untuk servis mobil bos Feng. Masuklah. Waktu itu aku heran. Kenapa tidak mengirim pria? Menggunakan gadis kecil untuk pekerjaan kasar ini. Bu Fu. Apa kamu tahu pekerjaan Gu Xinrui sebelumnya? Apa? Katanya di bengkel 4S, kenal dengan tuan muda. Jangan-jangan, Bu Fu. Gu Xinrui mengaku padaku. Dia yang mengutak-atik rem menyebabkan kecelakaan paman Feng. Dan ayahku. ya ampun, tidak boleh, saat tuan muda pulang aku harus memberitahunya. Feng Yunting. Perkataanku tidak kamu dengarkan. Tapi perkataan Bu Fu yang membesarkanmu, harusnya kamu percaya. Sayang, ayah tidak percaya kata ibu. Tapi dia selalu percaya pada kata-kata Ibu Fu yang membesarkannya. Tunggu sampai ayah berubah pikiran, ibu akan bawa ayah menjengukmu. Kamu terlambat, dia sudah meninggal. Cepat kembali, aku melihat si fencing melempar Ibu Fu dari atas gedung. Aku lupa, nenek ini sudah melihatmu tumbuh besar sejak kecil. Hatinya selalu memihakmu. Dia tidak punya dendam padamu. Kenapa kau membunuhnya? Siapapun yang tahu terlalu banyak pantas mati. Kau benar-benar gila. Silakan katakan apapun, yang jelas dia sudah mati. Kecelakaan 5 tahun lalu, sekarang tidak ada saksi lagi. Dan aku, tetap menjadi wanita tercinta. Di hati Feng Yunting. Yunting, jangan lihat. Dia pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Kenapa? Dulu orang tuaku, sekarang Ibu Fu. Berapa banyak lagi orang yang ingin kau sakiti? Aku ingin mencabut hatimu dan melihat. Apakah isinya benar-benar hitam? Yunting, tenanglah. Nona Si pasti punya alasan melakukan ini. Pasti karena kau tidak menemaninya beberapa hari ini, sangat merindukanmu. Sehingga tidak bisa mengendalikan emosi, makanya. Jadi itu benar? Percaya atau tidak, aku tidak melakukannya. Nilai kredibilitasmu di mataku sudah 0. Lalu apa yang kau inginkan? Nyawa dibayar nyawa. Yunting, jangan gegabah. Aku bisa memahami Nona Si. Dia pasti terlalu mencintaimu, terlalu merindukanmu. Sehingga menggunakan cara seperti ini untuk memaksamu kembali. Pulanglah dulu, kau baru saja kehilangan anak. Tunggu aku selesaikan urusan dengan wanita jalan ini, baru ku jemputmu. Kau benar-benar ingin membunuhku?
membunuhmu. Hanya akan mengotori tanganku. Nona Si, bukti dan saksi sudah lengkap. Apalagi yang ingin kau katakan? Jika aku mengaku bersalah, hukumannya seperti apa? Pembunuhan berencana, hukuman mati suntik. Jadi kau mengaku? Tanda tangani di sini. Bisakah menunggu 3 hari lagi? Kenapa harus tunggu 3 hari? Aku mungkin. Hanya mungkin. Hamil. Tunggu 3 hari lagi, hasilnya akan keluar. Minum air dulu, kamu sudah 3 hari tidak makan. Terima kasih, tapi aku tidak bisa minum. Kenapa? Akan sangat sakit, setiap minum air panas, serangannya datang. Kamu punya sakit lambung. Dia kanker paru-paru. Stadium Akir, Nona Sure. Aku benar-benar tidak tahu harus ucapkan selamat atau tidak. Kamu hamil. Aku benar-benar hamil. Kamu memang hamil. Tapi ini juga menunjukkan, jika kamu bersikeras melahirkan anak ini, maka hidupmu akan mulai hitung mundur dari 9 bulan. Dan selamanya kehilangan kesempatan kemoterapi. Lihat, lihat. Aku hamil. 9 bulan lagi aku akan mati sendiri. Aku juga bisa menghemat obat suntik. Nona Si, menurut aturan, ibu hamil bisa dapat perawatan di luar tahanan. Jika kamu bisa menemukan bukti baru yang membuktikan kamu tidak bersalah. Tidak perlu. Semua tidak penting lagi. Nona Si, saya pengacara perwakilan Tuan Feng. Tuan Feng sudah menerima surat ceraimu. Mohon datang ke kantor catatan sipil untuk urusan ini. Kantor catatan sipil. Dia pergi? Bos Feng mungkin tidak pergi, karena Nona Gu baru saja keguguran dan kematian Bu Fu juga mempengaruhinya. Bos Feng membawanya ke luar negeri untuk refreshing. Paling tidak 1 tahun baru kembali. Halo, Nona Si, kamu baik-baik saja? Kalau begitu aku tidak pergi. Nona Si, ini tugas Bos Feng untukku. Tolong jangan menyulitkan aku. Tenang saja. Aku tidak akan membuatmu gagal menyelesaikan tugas. Sebenarnya, cerai atau janda. Hasilnya sama saja. Yunting, ada apa? Di jalan terus tidak fokus. Aku juga tidak tahu. Rasanya hati sedikit gelisah. Itu karena kita sudah kembali, Yunting. Kamu sudah janji padaku, begitu kembali kita langsung urus surat nikah. Aku janji padamu. Kalau gitu aku lihat dulu. Sekalian telepon pengacara Sang. Suruh dia antar surat cerai ke sini. Jah, pergilah. Aku pergi dulu. Halo? Oh, hello. Apakah ini Bapak Feng Yunting? Ya, betul. Bagus, akhirnya kami bisa menghubungi Anda. Cepat datang ke rumah sakit kota. Anak Anda akan segera masuk ruang operasi. Cepat datang untuk tanda tangan. Anak apa? Kamu tidak salah orang, kan? Aku sama sekali tidak punya anak. Tidak mungkin salah, istri Anda telah menjadwalkan transplantasi sel hati untuk 2 anak. Hari ini. Tapi kami tidak bisa menghubunginya, hanya bisa menghubungi Anda. Silakan cepat datang. Halo, pengacara Sang, ada masalah apa lagi? Bukannya saya suruh kamu urus perceraian? Kenapa saya tidak bilang? Saya punya anak. Bos Feng, sebaiknya Anda datang ke rumah sakit. Ada apa sih? Ini rumit. Bukan bisa dijelaskan dalam 1-2 kalimat. Dan Nona Si Jia. Nona Si Jia. Si fencing, dia kenapa sebenarnya? Cepat bilang. Yunting, Kamu baik-baik saja? Yunting. Bos Feng, Anda masih di sana? Aku di sini, ada masalah dengan Xin Rui. Urusan rumah sakit kamu urus sendiri dulu. Tapi Nona Si. Dia cari masalah lagi? Dia tidak mau cerai, ya? Bukan, Bos Feng, dengar dulu. Nona Si, mungkin tidak akan bertahan lama. Perempuan ini sudah sering bohong, banyak akal. Jangan mudah percaya dia. Yunting, kakiku sakit sekali. Bos Feng, saya. Saya tidak bisa bicara lama. Mari. Kita pergi ke rumah sakit. Sakit. Pelankan. Sakit, pelankan lagi. Yunting, sakit sekali. Bertahan sebentar lagi, nanti akan baik-baik saja. Jangan khawatir, ini hanya memar jaringan lunak. Istirahat beberapa hari akan sembuh. Baik, terima kasih. Tidak apa-apa, kalian pasangan yang baru menikah, ya? Wanita, kamu sangat beruntung.
memiliki suami yang sangat menyayangimu. Ya, dia sangat menyayangiku. Kamu sangat beruntung. Rumah sakit kami hari ini baru menerima pasien kanker paru-paru stadium akhir. Usianya hampir sama denganmu, tapi dia tidak seberuntung kamu. Itu pun baru saja melahirkan. Hari ini hampir tidak tertolong. Tapi, bahkan bayangan suaminya pun tidak terlihat. Lalu bagaimana dengan orang itu sekarang? Bagaimana keadaannya? Kali ini berhasil diselamatkan, tapi kamu tahu. Kanker paru-paru stadium akhir, ditambah baru melahirkan. Tubuhnya semakin lemah, waktu yang tersisa tidak banyak lagi. Sangat menyedihkan. Jangan-jangan itu benar-benar si fencing si bajingan itu? Yanteng. Kita pulang saja. Baik. Nona, kamu akhirnya sadar. Anakku. Dokter bilang sedang mempersiapkan operasi transplantasi sel punca. Untuk kedua anak itu, butuh tanda tangan keluarga. Aku yang akan menandatangani. Feng Yun. Boss Fong bilang, Nona Gu sepertinya terluka. Setelah itu teleponnya tidak bisa dihubungi lagi. Dokter, Hiang. Nona Si, kamu akhirnya sadar. Kamu sudah pingsan selama 4 hari. Kalau tidak sadar lagi, mungkin sudah. Anakku di mana? Tunang, operasi berhasil, kedua anak itu baik-baik saja. Aku ingin melihat mereka. Wah, tidak bisa, Nona Si. Kamu baru saja menjalani operasi pengangkatan. Lukanya besar, belum bisa turun dari tempat tidur. Operasi pengangkatan. Benar, dokter melakukan pengangkatan sebagian paru-parumu. Mengangkat seperempat jaringan yang rusak. Kamu harus ingat, jangan melakukan aktivitas berat. Setelah operasi, apakah aku bisa hidup lebih lama? Itu, tidak ada yang bisa memastikan. Sherfensheng. Kamu benar-benar pandai menyembunyikan. Sakit kanker pun tidak memberitahuku. Kanker bukanlah hal yang baik, tidak perlu sampai semua orang tahu. Jadi kamu berencana mati setelah melahirkan? Kamu bahkan tidak mau aku melihatmu untuk terakhir kali. Sherfensheng, meskipun kamu tidak menerima cintaanku, tapi kita masih teman kan? Kalau bukan karena kita kehilangan kontak dan aku menyuruh orang menyelidiki. Sampai hari ini, aku tidak akan tahu hal ini. Yemo. Fencing, ikut aku kembali ke Amerika. Bawa anak-anak bersama, oke? Tidak bisa. Aku tidak bisa. Kenapa? Apakah kamu masih tidak bisa melupakan Feng Yunting? Aku di mana kurang darinya? Bukan karena Feng Yunting. Aku malah berharap bukan karena dia. Setelah keluarga Feng mengalami masalah dulu, Feng Yunting sama sekali tidak peduli padamu. Orang seperti itu tidak layak dikenang. Fencing, selama bertahun-tahun ini, kamu tahu perasaanku padamu. Aku tidak pernah berubah, aku menghargai setiap keputusanmu. Tapi kali ini, aku ingin berusaha sekali lagi untuk diriku sendiri. Aku harap kamu mengerti. Kamu tidak sendirian. Aku selalu ada di belakangmu. Sai Fencing. Hebat juga kamu, cepat sekali dekat dengan pria lain. Kenapa kamu datang? Bukankah pengacara yang bilang kamu hampir mati? Menyuruhku menjengukmu di rumah sakit. Tapi malah di sini bercanda mesra dengan pria lain. Feng Yunting, apa maksudmu? Baik, sekarang jelaskan padaku. Anak-anak itu sebenarnya siapa? Kenapa? Sekarang kamu baru ingat untuk peduli? Cepat jelaskan dengan jelas. Sudah cukup belum? Bagaimana jika aku bilang anak-anak itu adalah milikmu? Tapi aku dengar kamu dan pria ini sudah kenal sejak di luar negeri. Apa maksudmu? Kamu curiga anak itu miliknya, bukan milikmu? Kenapa? Kamu mengaku? Aku mengaku apa? Kamu mengaku anak haram itu miliknya. Waktunya pun cocok. Kalau tidak, mengapa seorang pria mau membesarkan anak orang lain? Sudah 5 tahun, dan sekarang kau bilang ini trik yang sama? Lagi dan lagi kau menipuku dengan alasan yang konyol. Setiap kali selalu seperti ini. Dulu bilang mau cerai, sekarang bilang mau mati. Atau kau pernah melahirkanku seorang anak? Si Fencing, aku terlalu menganggapmu tinggi. Feng Yunting, kau. Yemo, Feng Yunting. Pergi kau. Pergi. Anak si Fencing berumur 5 tahun.
Artinya, dia hamil 6 tahun lalu. 6 tahun lalu. Itu tahun orang tuaku meninggal. Jadi anak ini mungkin benar anakku. Halo, Yunting, kamu di mana? aku sedang urus sesuatu di luar, sebentar lagi pulang. Jangan-jangan kamu ke rumah si Fencing? Tidak, dia tidak layak. Lebih baik kamu temui dia saja. Kalau dia baik-baik saja, kalian bisa segera urus perceraian. Aku tidak bisa terus begini tanpa status. Perceraian ini pasti terjadi, kamu tidak perlu khawatir. Lagi pula lukamu belum sembuh, istirahatlah dulu. Aku mau menyetir dulu, tutup teleponnya. Baiklah, hati-hati di jalan. Pengacara Sang, tolong selidiki 2 hal. 2 anak si Fencing itu. Siapa sebenarnya ayah mereka? Dan 1 hal lagi. Apa sebenarnya penyakitnya? Kamu baik-baik saja? Yemo. Aku ingin melihat Yang. Baik, aku antar kamu. Ada apa? Kamu pergi saja. Aku tunggu di luar. Kalau Yang melihatku seperti ini, dia akan khawatir. Baik. Anak laki-laki kok main boneka Barbie? Paman Huo, kamu datang menjengukku. Pintar sekali. Ini bukan untukku, tapi untuk adik perempuanku. Katanya, adik yang dilahirkan ibuku menyelamatkanku. Iya, berkat adikmu kamu bisa sembuh. Aku pasti akan sangat menyayangi adik kecilku. Siapa yang berani ganggu dia, akan kuhajar. Sungguh berani. Paman Huo, kenapa ibu tidak datang menjengukku? Dia juga sedang sakit, butuh perawatan. Apakah dia akan seperti aku, harus berbaring di tempat tidur setiap hari, lama sekali? Ini sangat menyiksa. Aku tidak ingin ibu merasakan hal yang sama. Dia pasti akan sembuh. Sir Fencing, karena Tuhan belum mengambil nyawamu, kamu harus bangkit. Berjuang untuk hidup, bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk menuntut keadilan untuk dirimu sendiri. Yemo. Meskipun aku tahu aku pasti akan mati, aku tidak ingin mati dengan menanggung tuduhan palsu. Aku mengerti maksudmu, aku akan berusaha membantumu. Di sisi hukum, aku akan lakukan yang terbaik. Tapi hukum butuh bukti, mengerti? Aku tentu mengerti. Bu Rui, kematian Paman Fen, Bibi Fen, dan ayahku. Penyakit sepsis Yang. Penyewasaan depresi. Semua ini, satu persatu, kali ini. Kita akan selesaikan semua dendam lama dan baru, Yemo. Bisakah kamu membantuku 2 hal? Ketahuan. Jangan beritahu Feng Yunting tentang kanker paru-paruku. Aku takut dia akan memanfaatkannya untuk memperebutkan hak asuh anak. Dan bawa Yang kembali ke Amerika. Aku akan segera meninggal. Aku tidak ingin dia melihatku pergi, lebih baik jarang bertemu. Dengan begitu, ingatannya tentang aku akan lebih sedikit. Saat kehilangan tiba, dia tidak akan terlalu menderita. Baik, aku janji. Ayo pergi, sudah larut, kita pergi. Halo, Nona, cepat kembali, kondisi Nyonya agak buruk. apa? Ibu, Paman. Kenapa menyerang keluarga Feng? Fencing, diamlah. Kamu duduk saja. Aku yang lakukan, lalu apa? Si Fencing, aku beritahu kamu. Sekarang ayahmu sudah mati. Seluruh keluarga Si sudah ada di tanganku. Keluarga Feng akan segera aku kendalikan. Kalau kamu tahu diri, patuhi saja perintahku. Atau aku akan mengusir kamu dan ibumu. Paman, Ayah, Nona. Silakan masuk. ini bukan kamar tamu? Bibi merasa kamar tamu terlalu kecil. Jadi dia memutuskan untuk memindahkan Nyonya ke sini. Sekarang kamar utama.
Ditempati oleh paman dan bibi, mereka juga membawa pulang seorang anak perempuan. Sekarang dia tinggal di kamarmu. Kenapa ini masih disebut keluarga Shi? Nona, sejak Tuan meninggal, di sini sudah tidak ada lagi suasana keluarga Shi. Nyonya memang lemah, sering diintimidasi tapi diam saja. Dia juga takut merepotkanmu, jadi terus mengalah. Tapi mereka makin keterlaluan. Mau bagaimana lagi sekarang? Yang mengendalikan keluarga Shi adalah Sansen. Bahkan gaji kami para pelayan juga dia yang bayar. Siapa yang berani membicarakan keburukannya? Kalau bukan karena kondisi Nyonya yang sangat parah. Aku tidak berani memanggilmu kembali. Kenapa dia di sini? Bos Feng, tentang hal yang kamu minta untuk diselidiki. Sudah ada hasilnya. Anak laki-laki si Fencing sudah dibawa. Tidak bisa mengambil DNA untuk tes. Tapi anak perempuannya yang baru lahir memang anakmu. Selain itu, Katakan. dalam proses penyelidikan kami, Nona Gu Xinjui tampaknya tidak sesederhana itu. Nona Si, mungkin aku bisa membantumu dengan sementara waktu menyembunyikan penyakitmu dari Bos Feng. Ibu, aku pulang. Xing Xing, Ibu. Kenapa kamu? jangan keras-keras, jangan sampai paman mendengar. Dia akan marah. Ibu, kamu sakit. Paman tidak mengantarmu ke rumah sakit. Masa aku pulang menjengukmu? Dia juga. Pamanmu. Sudahlah, tidak usah dibicarakan. Bukannya kamu pergi ke Amerika? Kenapa tiba-tiba pulang? Apa kamu sudah berbaikan dengan Yunting? Kami. Ibu tahu kecelakaan tahun lalu. Sangat memukul Yunting. Tapi ibu percaya ayahmu. Dia sangat dekat dengan Paman Feng. Mana mungkin ingin mencelakakannya? Jelaskan dengan baik kepada Yuntingnya. Feng mau mendengar penjelasanku. Sudah cukup. Ibu jangan khawatir. Aku dan Yunting baik-baik saja. Kami bahkan punya anak perempuan yang sangat lucu. Begini, aku antar ibu ke rumah sakit dulu. Lalu sekalian melihat cucu perempuan ibu yang lucu, oke? Oak. Lepaskan. Si Fencing, kalau ingin menyelamatkan ibumu, cepat-cepat bercerai dengan Feng Yunting. Ibuku akan kuselamatkan, tapi soal perceraian. Sekarang inisiatif ada di tanganku. Aku sarankan jangan terus memaksa. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bercerai. Kamu yang sudah kanker paru-paru stadium akhir, berapa lama lagi bisa hidup? Kalau begitu mari kita bertaruh. Taruh apa? Taruh berapa lama aku bisa bertahan selama aku tidak bercerai. Aku tetap istri Feng Yunting. Dan kamu selamanya hanya selingkuhan yang tidak bisa muncul di terang. Akan kulihat siapa yang lebih dulu mati. Atau Feng Yunting lebih dulu menemukan kebenaran kecelakaan tahun lalu. Kamu. Si Fencing, kamu akan menyesal. Kekurangan gizi jangka panjang menyebabkan anemia berat dan pneumonia yang parah jika dibiarkan terus. Akibatnya akan sangat serius. Xing Xing. Ibu baik-baik saja, jangan cari pamanmu. Sekarang dia sangat berkuasa, kamu tidak bisa melawannya. Rawat inap dulu, ini tagihannya, bayar di lantai 1. Halo, totalnya 3.820. Oke. Nona, kartunya tidak bisa diproses, bisa ganti yang lain? Coba yang ini. Nona, sepertinya semua kartu Anda dibekukan. Dibekukan? Si Fencing, kamu akan menyesal. Bagaimana kalau hubungi keluarga dulu? Lihat, di belakang sudah antri. Bu Xinrui, membuat keluarga Shi membekukan kartu bangku. Ini balas dendammu? Halo Yemo, bisa pinjamkan aku 20.000 dulu? Untuk biaya rawat inap ibuku, sekalian bayar. Biaya rawat inap anakku. Bukankah anakmu sudah keluar dari rumah sakit? Keluar. Kamu tidak tahu? Ayahnya yang menjemputnya dari rumah sakit. Ayahnya. Halo, Feng Yunting. Dengan hak apa kamu mengambil anakku? Shi Fencing, Bu Xinrui? Kok bisa kamu? Feng Yunting mana? Suruh dia angkat telepon. Yunting sedang mandi, tidak bisa angkat telepon. Ada yang mau kamu bilang ke aku? Anakku mana? Masuk. Tuan. Karena aku sudah datang, aku akan langsung bicara. Di SMS, Anda bilang bisa bantu saya. Saya hanya punya 2 permintaan. Pertama, bantu saya dapatkan kembali anak saya. Kedua, saya butuh uang.
untuk mengobati ibu saya. Tuan, apa syaratnya? Atau ada yang harus saya lakukan? Silakan sebutkan. Asalkan Anda bisa penuhi 2 permintaan saya. Apapun yang Anda mau, saya lakukan. Tapi yang melanggar hukum tidak bisa. Kemari, duduk. Maaf Tuan, sepertinya Anda tidak terlalu mengenal saya. Saya sudah ibu dari 2 anak dan tidak cantik. Saya fencing. Aku ulangi, kemari. Jika kamu ingin selamatkan ibumu dan anakmu. Nona Si, ibumu besok akan dipindahkan ke ruang perawatan khusus, diperkirakan butuh sekitar 200.000. Dan biaya operasi Anda dan anak Anda kali ini juga harus dilunasi. Kalau tidak, akan mempengaruhi perawatan selanjutnya. Si Fencing, aku peringatkan kamu. Jangan ngomong sembarangan di depan Yunting. Sembarangan apa? Kebenaran tentang kecelakaan 6 tahun lalu? Saya tidak percaya, aku akan bilang adanya sekarang. Yunting ada di tempatmu. Lalu, mau aku nyalakan speaker, biar dia bicara denganmu? Bos Feng, dalam proses investigasi kami, menemukan Gu Xinrui. Tidak hanya anak tiri San Shen, tapi juga, sepertinya kematian Fuma juga ada hubungannya dengannya. Tak kusangka, kamu lebih berani dari yang kubayangkan. Tuan, saya sangat butuh uang. Tapi saya juga seorang ibu. Saya tidak mau anak-anak saya berpikir bahwa ibu mereka adalah orang yang bisa mengorbankan prinsip demi uang. Tenang. Saya juga bukan orang dangkal yang mengejar kesenangan sesaat. Lalu, apa yang sebenarnya Anda inginkan? Saya hanya merasa, kamu mirip dengan seseorang yang dulu saya kenal. Saya merasa bersalah padanya. Tapi, saya sudah tidak bisa memperbaikinya. Jadi Anda ingin saya menjadi penggantinya? Ya. Baik, asalkan Anda bisa menyelamatkan ibu dan anak saya setuju. Kalau begitu, temani saya tidur sekarang. Tuan, saya. Tenang saja. Saya tidak akan melakukan apa-apa pada Anda. Saya belakangan ini selalu susah tidur. Bagaimanapun tidak bisa tidur. Apakah itu karena merindukan orang yang Anda cintai? Ya. Saya sangat merindukannya. Sudah hampir mencoba semua cara. Semua obat tidur yang ada di pasaran, tapi sama sekali tidak membantu. Nona Si, biarkan saya memeluk Anda seperti ini semalam. Boleh? Bos Feng, informasi DNA anak laki-laki itu sudah tidak bisa ditemukan. Proses sterilisasi rumah sakit sangat ketat. Di kamar yang pernah dia tinggali, tidak ditemukan sedikit pun informasi DNA-nya. Tapi, jika benar-benar ingin mengekstrak, mungkin harus pergi ke Amerika. Meskipun informasi DNA tidak ditemukan, tapi saya menemukan informasi pendaftaran saat anak ini dirawat. Wajahnya mirip dengan Anda, sekitar 6 atau 70%. Siang. Yunting, nanti kita punya 2 anak. Anak laki-laki bernama Yang Yang. Anak perempuan bernama Yuan Yu. Dengan begitu, matahari, bulan, dan bintang sudah lengkap. Ada apa, Bos Feng? Tes DNA tidak perlu dilakukan. Carilah cara, bawa Yang. Pulang dari Amerika. Dia adalah anak saya. Baik, Siapa dia? dia adalah Xiao Feng, montir di bengkel 4S. Dulu satu tim dengan Gu Xinrui. Halo, Bos Feng. Halo, Nona Si, kenapa Anda tidak di rumah sakit? Luka Anda masih terlalu baru, tidak boleh keluar. Cepat kembali. Oh ya, ada lagi. Biaya pengobatan Anda dan ibu Anda harus segera dilunasi. baik, saya akan segera membayar. Halo, totalnya 2 juta rupiah. Ini tagihannya. Syukurlah, Tuan itu tidak membohongi saya. Saya fencing. Siapa sebenarnya tuan yang Anda sebutkan tadi? Bukan urusanmu. Kembalilah ke sini. Kamu jelaskan dengan jelas padaku. Apa hubungannya denganmu, Feng Yunting? Bukankah kamu ingin bercerai? Aku setuju. Sudah dapat sandaran, ya? Baru ketemu langsung minta cerai, aku ingin tahu. Pria ini, siapa sebenarnya? Bukan kamu yang selalu ingin bercerai? Sekarang aku setuju akan urus pernikahan kita. Apa yang tidak kamu sukai? Aku sangat puas, cepat bercerai adalah hasil terbaik. Baik, hanya satu syarat. Lagi-lagi minta syarat, mau mobil, rumah, saham, baik ku berikan. Asal kita bisa bercerai. Aku tidak mau apa-apa.
Aku hanya mau kamu jaga baik-baik Gu Xinrui MU. Gu Xinrui jauh lebih baik darimu. Baik. Waktu akan membuktikannya padamu. Feng Yunting. Aku hanya punya satu permintaan. Jangan biarkan Gu Xinrui menyakiti Yuan Yu. Kalau tidak, aku sebagai hantu tidak akan melepaskanmu. Sei Fensing. Yuan Yu juga anakku. Aku ayahnya, tentu akan melindunginya. Feng Yunting. Kamu tahu, dulu kamu juga bilang akan melindungiku. Ini berbeda. Apa bedanya? Karena aku dan pamanku merencanakan pembunuhan orang tuamu merebut keluarga Feng. Bukankah begitu? Jika aku bilang kecelakaan itu adalah Gu. Yanting, Yanting. Ternyata kalian di sini. Aku mencari lama. HPMU, tadi ada telepon masuk. Aku yang angkat. Siapa? Peng Gakrojong. Dia bilang apa? Dia tidak mau memberitahuku. Mungkin rahasia perusahaan tingkat tinggi. Dia ingin memberitahumu langsung. Kalau begitu aku akan angkat telepon dulu. Ja? Kamu bilang apa padanya? Apa yang tidak ingin kamu ketahui, sudah kuberitahu. Dia tidak akan percaya padamu, si Fensing. Dulu seharusnya aku tidak ceroboh, membiarkanmu hidup. Seharusnya aku dorong kamu dan Ibu Fu dari atas gedung. Sayangnya sudah terlambat, jika aku mati tidak wajar. Kamu adalah jebakan terbesar. Tenang saja, aku sudah menulis surat wasiat. Diberikan kepada orang yang bisa menyimpannya dengan baik, jika sesuatu terjadi padaku. Kamu adalah tersangka utama. Si Fensing, aku peringatkan kamu. Jangan sampai membuatku tidak senang. Ibumu masih di rumah sakit, kalau berani bicara sembarangan. Aku akan membuat mereka. Menangis, merengek cari Feng Yunting MU. Kebetulan, kita bertiga. Bicarakan jelas-jelas soal kecelakaan tahun lalu. Kamu tunggu saja. Bos Feng. Masalah kecelakaan, kami masih dalam penyelidikan. Hanya saja baru-baru ini, polisi mengajukan bukti baru. Kematian Ibu Fu. Bukan dilakukan oleh Nona Si. Baik, aku mengerti. Lanjutkan penyelidikan, jangan sampai membuat mereka curiga. Fensing, aku salah menuduhmu. Yunting, ada masalah dengan perusahaan? Pengacara Sang menganggapku orang luar. Tidak memberitahuku apapun. Pengacara Sang adalah pengacara yang sangat bertanggung jawab. Dan yang dia bicarakan denganku adalah urusan perusahaan. Bilang padamu juga tidak ada gunanya, kan? Oh ya, Yunting, minggu depan ulang tahun ibuku. Aku ingin kamu menemaniku pergi. Ke rumah Si. Baik. Aku akan menemanimu. Kamu datang, kondisi kesehatannya sangat buruk. Baru beberapa hari ini diobati dengan baik. Baru ada perbaikan, bisa tidur nyenyak seperti ini. Biarkan dia tidur nyenyak. Tuan, Selamat ulang tahun. apa? Bagaimana bisa? Lupa ulang tahunmu sendiri? Tidak apa-apa, aku ingat. Anda minum alkohol, Cuma sedikit. tapi bau alkoholnya kuat. Ada apa? Ini mengaturku? Aku tidak bermaksud begitu. Aku tahu aku tidak punya hak. Aku hanya pengganti. Hanya saja aku merasa Tuan adalah orang baik. Ayahku karena mengemudi dalam keadaan mabuk, terjadi kecelakaan. Jadi aku tidak ingin kamu juga. Sei Fensing. Kamu ingin balas dendam? Apa? Pria yang menyakitimu, dan wanita yang sekarang bersamanya. Dan paman yang membuat ibumu terbaring sakit, beserta keluarganya. Kamu ingin membalas mereka? Tuan, aku. Tidak apa-apa, kamu bisa ceritakan semua kekhawatiranmu padaku. Aku akan membantumu. Bukan kekhawatiran, hanya Hanya saja, kamu masih mencintai Feng Yunting. Benar, kan? aku sudah tidak punya hak untuk mencintai. Sekarang bisa bertahan hidup saja. Sudah menghabiskan semua tenagaku. Apalagi, aku sudah janji dengannya, besok akan ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Pikirkan lagi. Tidak apa-apa. Beritahu aku setelah kamu memutuskan. Anggap saja ini hadiah ulang tahun ke-20 untukmu. Halo, Si Fensing, katanya hari ini kita bercerai. Susah, aku segera datang. Katanya pagi datang, ini sudah sore. Aku harus terus menelepon untuk mengingatkanmu. Katakan, alasan apa lagi kali ini? Ibumu sakit? Atau semalam main dengan pria lain sampai lupa waktu? Ya, aku bertemu pria itu karena dia bisa memberiku uang. Dia bisa mengobati ibuku, mengobati anakku, mengobati diriku sendiri. Keluarga Si sampai segitu miskinnya, sampai kamu harus menjual diri. Untuk bertahan hidup? Keluarga Si membekukan semua kartu bankku. Apa?
Ini semua karena Gu Xinrui. Ayah tirinya, yaitu pamanku, membekukan semua kartu bankku dan ibuku. Sekarang aku tidak punya uang sama sekali. Jika ingin mengobati ibuku, aku butuh uang. Jika kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Memilih harga diri atau menyelamatkan nyawa ibu? Hal seperti ini bisa kamu ceritakan padaku. Meskipun ayahmu membunuh orang tuaku. Tapi ibumu, dia tidak bersalah. Sudahlah. Cepat selesaikan perceraian hari ini. Setelah ini kita tidak ada hubungan lagi. Kamu bisa dengan sah menikahi Gu Xinrui. Bagaimana jika aku tidak ingin bercerai? Apa? Feng Yunting, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tidak bercerai seumur hidup? Aku sih tidak masalah. Tapi aku tidak tahu apakah Gu Xinrui and you bisa menunggu atau tidak. Aku tahu. Kau menyematkan kematian orang tuamu, kematian Fuma. Semuanya kau salahkan padaku. Jika kau ingin balas dendam, silakan saja, aku selalu menantimu. Tapi hari ini kita harus bercerai. Aku sibuk hari ini. Feng Yunting, kau gila ya? Sudah kubilang, aku sibuk hari ini untuk bercerai. Ngapain kau telepon lagi? Yunting, Xinrui, oh kau. Yunting, besok ulang tahun ibuku. Kau akan datang, kan? Tenang, hadiah sudah kusiapkan. Aku akan datang. Terima kasih, Yunting. Ada hal lain? Kalau tidak ada, aku tutup dulu. Tunggu. Yunting, aku masih punya satu pertanyaan untukmu. Katakan, Kau bilang akan menikahiku. Benarkah? jangan terlalu banyak pikiran. Hadiah sudah kusiapkan. Aku akan datang. Baik. Shi Fencheng, kau bejenggan. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Gu Xinrui, aku ingin tahu. Berapa banyak lagi yang kau sembunyikan dariku? Cicipilah bubur yang kubuat sendiri. Tuan, apakah orang yang kau kenal dulu itu sudah menikah? Sudah. Sebenarnya jalan hidup ini panjang. Tidak perlu terpaku pada satu orang. Karena dia sudah menikah. Lebih baik kau doakan dia bahagia, sekaligus melepaskan dirimu sendiri, Tuan. Kau begitu baik, pantas mendapatkan orang yang lebih baik. Ini apa? Konseling psikolog? Bukan, aku hanya terinspirasi. Lihat. Lihatlah diriku sendiri, contoh nyata. Aku bertahan dengan suamiku selama bertahun-tahun. Bagaimanapun aku merengek dan menjelaskan, tidak bisa membuatnya berubah pikiran. Jadi, ketika seseorang tidak mencintaimu, apapun yang kau lakukan, tidak akan ada gunanya. Kau benar. Ketika seseorang tidak mencintaimu, seberapa sedih pun kau. Semua sia-sia. Minum bubur dulu, nanti dingin. Oh ya, fencing. Luangkan waktu besok sore. Ada apa besok sore? Pulang ke keluarga Si. Tapi keluarga Si sekarang dikuasai oleh paman saya. Bahkan jika aku kembali, tidak akan ada gunanya. Si fencing, percayalah padaku. Asalkan kita bersama, semua kesedihan yang pernah kau alami akan kubalas satu persatu. Bu, hadiah untukmu. Kamu ini, kapan kamu bisa menikah dengan Feng Yunting? Itu hadiah terbaik untukku, Bu. Belakangan ini Yunting sangat tidak biasa. Aku rasa dia mungkin masih memiliki perasaan untuk si fencing. Lagi pula itu adalah musuh yang membunuh ayah dan ibunya. Aku tidak percaya Feng Yunting akan melupakan begitu saja. Tapi, aku tidak tahu apakah si fencing telah mengatakan sesuatu pada Yunting. Yunting sepertinya meragukan. Kecelakaan 6 tahun lalu. Dia ingin menyelidiki lagi. 6 tahun sudah, meski dia menyelidiki, tidak akan mudah. Yang harus kau waspadai adalah Shi Fencheng dan anak yang dia berikan pada Feng Yunting. Dengan keberadaan anak itu, hati Feng Yunting mungkin akan terbagi sebagian besar. Yunting sangat menyayangi anak kecil itu. Dia tidak mempercayaiku, langsung membawanya ke rumah tua. Tidak membiarkanku menyentuhnya. Kau tahu lokasi rumah tua itu? Serahkan anak itu padaku. Karena dia membesarkan anak, pasti akan membeli susu dan popok. Kita bisa menelusuri jejaknya, pasti akan menemukan lokasi rumah tua. Kakak Yunting. Anak ini Yunting. Xinrui, Xinrui, lama tidak bertemu. Xiao Feng, kenapa kamu datang? Mobile phone bermasalah. Aku datang untuk memperbaikinya. Dulu kita di toko 45, seharusnya aku yang melayani Bos Feng. Tapi kamu tiba-tiba menggantikanku. Bisa dibilang, aku setengah perantara kalian. Jah, maksudmu? Orang yang dulu merawat mobil ayahku? Itu Gu Xinrui. Iya, kenapa? Xiao Feng, aku tanya kamu.
Kalau sistem rem mobil Land Rover bermasalah dan menyebabkan kecelakaan parah. Bisakah kamu mencari tahu di mana masalahnya? Tergantung seberapa parah tabrakannya. Sangat parah, 3 orang tewas seketika. Kalau kamu kasih aku waktu untuk meneliti perlahan, seharusnya tidak masalah. Baik. Ini tugasmu, kamu boleh pergi. Bos Feng, sekarang semua kecurigaan mengarah ke Skibi ko Nona Gushinrui. Suruh seseorang mengikuti Gusin Rui. Sebelum ada bukti, jangan beri dia kesempatan. Mendekati si fencing. Siap. Bos Wang, lama tak jumpa. Bagaimana bisnis akhir-akhir ini? Lumayanlah. Bos San, Anda sungguh beruntung. Istri Bos San begitu muda dan cantik. Putri Anda juga sangat cantik. Iya, Nyonya San terlihat sangat muda. Seperti 2 bersaudara. Nona San, gaun Anda sangat cantik. Seperti bintang-bintang di langit. Kenapa sebelumnya tak pernah dengar? Bos San punya putri seperti ini? Kamu tahu apa? Ini namanya tersembunyi, tak dikenal orang. Kecantikan sejati harus disembunyikan, biar kalian semua tak bisa memanggil Bos San ayah mertua. Sudah, duduklah semua. Aku kasih tahu, kalian semua sudah terlambat. Putri kesayanganku sudah punya pasangan. Bos Feng yang di sebelah itu pacarnya. Selamat, Bos San, putri Anda. Benar-benar jodoh dengan Bos Feng ya? Tidak benar. Bukankah aku ingat Bos Feng sebelumnya? Dengan gadis keluarga si itu sepasang? Mereka teman sejak kecil. Ah, serasi sekalipun itu dulu. Keluarga Feng ditambah keluarga Si sekarang. Bos San ini mau menguasai seluruh Rongcheng. Kepian Nona Sang dan Bos Feng berencana mengadakan pernikahan? Anda salah. Putri Bosan. Bukan Margasan. Mereka berdua memakai baju yang sama persis. Kamu siapa? Nomang San Rangen. Putri angkat Bos San mana mungkin tidak memakai margasan. Saya siapa? Saya pemilik villa ini. Paman bayiku, kamu masih ingat? Dulu, kamu cuma lulusan sekolah menengah, ayahku. Melanggar aturan mengangkatmu jadi sopir pribadi. Tapi siapa sangka? Sekarang ayahku sudah meninggal, kamu malah menggantikannya. Dan hidup semakin mewah ya. Kamu putri Bos Shi? Shi Fencing. Fencing, kamu pulang ya. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Aku istri pamanmu. Kalau dilihat dari hubungan keluarga, kamu harus memanggilku tante. Nyonya Zhang. Ini rumah keluarga Shi, bukan keluarga San. Kamu mengadakan pesta ulang tahun di sini. Tanpa izin aku dan ibuku, tidak merasa keterlaluan? Fencing, kita ini satu keluarga. Setelah ayahmu meninggal, pamanmu yang susah payah menopang perusahaan dan keluarga ini. Benar juga. Terima kasih, Paman. Paman, karena aku sudah datang hari ini juga kita lakukan upacara serah terima perusahaan. Lagi pula aku satu-satunya putri ayahku. Dan satu-satunya ahli warisnya. Sekarang keluarga Shi harus berada di bawah kendaliku. Nomang San Rangen. Begini caramu bicara pada orang yang lebih tua? Pega ini ibu mengejarmu? Kamu masih berani menyebut ibuku? Ibuku sampai sakit masuk ruang icu. Kenapa kamu tidak menjenguknya sekalipun? Malahan di sini mengadakan pesta ulang tahun untuk istri kesayanganmu. Si Fencing, sudah cukup keributanmu. Kenapa? Gusin Rui sudah kepepet ya? Gimana rasanya jadi pelakor? Tinggal di rumahku. Merebut suamiku. Si Fencing, sudah cukup keributanmu. Nona Sher, kamu bilang terus-terusan kalau kamu istri Yunting. Bilang aku pelakor. Hari ini Yunting ada di sini. Suruh Yunting yang bicara. Dia istri Feng Yunting atau bukan? Bukan urusanmu untuk menanyainya. Yemo, kenapa kamu pulang? Sehabis kamu pinjam uang dariku waktu itu, aku merasa tidak tenang. Setelah urusan di Amerika selesai, aku langsung buru-buru pulang. Tunang saja, yang sekarang aman. Nona San, aktingmu bagus ya. Penghargaan bunga teratai putih berikutnya. Pasti jadi milikmu dong. Yunting, kamu tidak bisa bicara apa-apa. Kamu biarkan mereka begitu saja menggangguku. Aku dan Fencing sudah menandatangani perjanjian cerai. Setelah surat cerai keluar, tidak ada lagi hubungan antara aku dan dia. Masalah ini perlu kamu khawatirkan? Shi Fencing, kamu dengar? Cepat pergi dari sini. Kasih. Fencing, kamu kenapa? Siapa keluarganya? Aku. Formulir persetujuan operasi, tanda tangan. Dokter, kamu salah. Istriku sehat-sehat saja. Kamu benar suaminya? Istri kamu sebelumnya pernah menjalani operasi pengangkatan sebagian karena kanker. Kamu tidak tahu? Kamu tidak tahu? Kanker? Cepat tanda tangan, jangan tunda kami menyelamatkan nyawa. Feng Yunting. Kamu harus membunuhnya baru puas? 6 tahun lalu. Dia hamil anakmu, tapi tidak berani memberitahumu.
Akhirnya dia pergi diam-diam ke luar negeri. Saat melahirkan, dia hampir mati karena sulit melahirkan. Anaknya lahir terkena sepsis. Kemudian dia sakit. Ketika dia sadar, sudah stadium akhir kanker. Dia terpaksa menolak kemoterapi. Hanya untuk bisa hamil lagi, menggunakan darah tali pusar. Untuk menyelamatkan anakmu. Yunting, jika aku bilang, aku sakit parah, Akan mati? Ya? Jika kamu mati, aku bisa kapan saja menikah dengan Bu Xinrui. Ini semua salahku. Jika setahun lalu aku percaya kata-katanya, mungkin sekarang dia tidak akan seperti ini. Sekarang kamu masih punya hak untuk bicara? Hikayat kamu bilang. Sudah menandatangani perjanjian cerai dengannya, tidak ada hubungan lagi? Sekarang kamu di sini pura-pura sedih. Untuk apa? Tidak, bukan begitu. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu mau apa? Yunting, kamu tidak apa-apa? Yunting, ayo pulang. bukannya kamu sudah membawa si fencing? Ke rumah sakit? Sudah cukup baik. Bukannya kamu bilang ada hadiah untukku? Hadiah, ya? Pengacara Zhang. Bos Feng, buktinya sudah ditemukan. Baik kecelakaan dulu maupun kematian Ibu Fu. Semua ulah Gu Xinrui. Bawa orang langsung ke rumah sakit pertama. Gu Xinrui, kamu diduga melakukan pembunuhan dengan sengaja. Silakan ikut kami, Yunting. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Masa aku bisa melakukan hal seperti ini? Kamu harus percaya padaku, aku tidak melakukannya. Ini hadiah dariku untukmu. Nona Gu X I am Rui. Jangan bawa waktu dengan perlawanan sia-sia. Baik itu kecelakaan 6 tahun lalu, atau kematian Ibu Fu setahun yang lalu, polisi sudah menyelidiki dengan jelas. Semua ini adalah ulahmu. Silakan. Yunting, aku tidak. Yunting, Kalau kamu sudah menyelidiki kebenaran saat itu, kenapa hari ini masih memprovokasi fencing? Sebelum aku menemukan bukti tentang Bu Xinrui, aku tidak bisa membuatnya curiga. Jadi untuk menenangkan Gu Xinrui, kamu biarkan fencing masuk ruang operasi? Aku sama sekali tidak tahu dia menderita kanker. Lalu apa yang kamu tahu? Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Cukup? Sudah. Ini rumah sakit, kalau mau ribut keluar. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Pasien sekarang sudah stabil. Tapi dia akan stadium akhir kanker, belum ada donor paru-paru yang cocok. Setiap saat bisa kambuh lagi. Setelah dia sadar nanti, keluarga sebaiknya memenuhi keinginan terakhir pasien. Jangan biarkan dia meninggalkan penyesalan. Aku mengerti. Ibu lihat, ada 2 orang di villa itu. wajahnya saja tidak jelas terlihat. Bisa membuktikan aku yang membunuh Ibu Fu? Tentu tidak bisa sepenuhnya membuktikan. Tentu tidak bisa sepenuhnya membuktikan. Ini diberikan oleh penghuni gedung seberang pada hari kejadian. Menurut rekaman CCTV, saat Ibu Fu meninggal, si fencing tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan. Dan orang yang muncul di TKP, selain si fencing hanya ada kamu. Pelaku sebenarnya pembunuhan Ibu Fu, sepertinya sudah jelas ya? Memang pantas disebut polisi, bisa menemukan bukti-bukti ini. Aku tidak punya motif, aku dan Ibu Fu tidak ada masalah. Kenapa aku harus membunuhnya? Jangan pikir aku tidak tahu. Hanya dengan 2 video ini, kalian tidak bisa menghukumku. Enam tahun lalu, sehari sebelum kecelakaan, kamu pergi ke rumah Feng kan? Ya, aku memang pergi ke rumah Feng. Tapi saat itu aku adalah karyawan di bengkel 4S. Aku pergi ke rumah keluarga Feng untuk merawat mobil Pak Feng. Apa salahnya melakukan perawatan? Tidak ada salahnya melakukan perawatan. Tapi setelah perawatan selesai, kenapa tiba-tiba muncul masalah rem? Masih tidak mau mengaku, Nona Gu Xinrui? Aku ingin bertemu Feng Yunting. Kamu tidak punya hak untuk menawar dengan kami. Menurutku lebih baik kamu beritahu dia. Kalau dia tidak ingin si fencing mati. Lebih baik dia datang menemuiku. Bos Feng, Aku ingin lihat apa lagi yang bisa dia katakan. Kudengar kamu punya sesuatu untuk katakan. Kakak Yunting, kamu datang. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Jangan lupa, Aku pernah keguguran karena kamu. dan menemani kamu selama 6 tahun. Kamu yakin anak yang kamu gugurkan adalah milikku? Nona Gu, Bos Feng tidak membongkar kebenarannya. Itu sudah menjadi kesempatan terakhir untuk menjaga wajahmu. Setahun lalu kamu bahkan tidak hamil. Bagaimana bisa ada keguguran? Jadi kamu sudah tahu sejak lama, Feng Yunting. Kamu sudah tahu semua ini adalah perbuatanku. Kenapa tidak membongkarku dan tetap menemaniku seperti biasa? Apakah itu hanya untuk mencari bukti?
Kalau tidak ada lagi yang ingin kamu katakan, cepatlah mengaku. Feng Yunting, aku bisa melakukan transplantasi paru-paru dengan si Fencing. Apa katamu? Cek apa yang dikatakan Gu Xinrui. Apakah benar atau tidak? Baik. Aku bisa melakukan transplantasi paru-paru dengan si Fencing. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tentu saja menjadi Nyonya Feng. Nyonya Feng yang sesungguhnya. Betapa sulitnya mencari paru-paru yang cocok, tidak perlu kuberitahukan padamu. Saat mengetahui si Fencing menderita kanker paru-paru, aku langsung melakukan tes kecocokan. Hei, kebetulan bukan? Ternyata aku cocok, Feng Yunting. Asalkan kamu menikahiku, menjadikan Nyonya Feng. Aku akan membiarkan si Fencing hidup. Feng Yunting, kalau kamu merasa bersalah pada Fencing, lebih baik bercerai dengannya. Jalani hidupmu dengan selingkuhanmu. Aku yang akan merawat Fencing di sisa waktunya. Akulah suaminya. Apa kau sudah menjalankan kewajiban sebagai suami? Bahkan kewajiban sebagai ayah pun tidak kau lakukan. Berani-beraninya kau bilang kau suaminya. Kenapa tidak? Wanita ini seumur hidup hanya boleh punya satu pria, sampai mati. Hanya aku satu-satunya pria untuknya, sampai mati. Feng Yuncheng, dia hanya punya sedikit waktu lagi. Kau masih tidak mau melepaskannya? Biarkan dia hidup tenang beberapa hari ini. Kenapa? Dia sudah terluka begitu dalam olehmu, apalagi yang kau mau? Aku akan baik padanya, aku sudah banyak berhutang padanya. Aku akan menebus semuanya. Dia tidak butuh itu. Kemarin ibumu menelepon, aku yang mengangkatnya. Tidak bilang kalau kau di rumah sakit. Jangan beritahu dia, usianya sudah tua. Aku takut dia tidak kuat. Lalu sampai kapan kau akan menyembunyikannya? Sembunyikan saja sebisa mungkin. Aku bisa bertahan sampai sekarang. Hanya untuk bisa segera menjemput Yuan Yu. Nanti kalau aku sudah tidak ada, ibuku bisa mengasuhnya. Juga punya sandaran hidup. Aku takut dia tidak kuat. Aku mengerti. Tenang, aku akan merahasiakan untukmu. Ngomong-ngomong. Selama 3 hari kau koma ini. Feng Yunting terus menunggu di luar. Kau mau menemuinya? Suruh dia masuk, lagi pula. Aku dan dia sudah terlibat hampir 20 tahun. Dulu aku yang memaksanya bertahan, sekarang sudah waktunya berakhir. Lebih baik hari ini kita selesaikan dengan baik. Baik. Bukannya kau ingin menemuinya? Sekarang dia mau menemuimu. Apalagi yang kau ragukan? Tahu apa yang ingin dia katakan? Semua ini akibat ulahmu sendiri. Kalau kau tahu apa yang ingin dia katakan, maka kabulkan keinginannya. Kau datang, hatiku. Sangat sakit. Maaf, karena cemburu aku menyakitimu. Jadi biaya pengobatan kali ini kau yang tanggung. Baik, aku yang bayar. Termasuk ibumu. Aku akan urus semuanya, kau fokus saja pada pemulihanmu. Tidak usah, Tuan sudah memberiku uang. Biaya ibuku sudah dibayarkan. Jadi, kau mau cerai denganku karena tuan itu? Aku tidak ingin bersama siapapun. Pak, dia pernah berbuat baik padaku. Aku hanya ingin memenuhi keinginannya selama dia masih hidup. Jangan bercerai, ya? Aku mohon. Aku sudah menemukan. Pelaku kecelakaan itu, juga pelaku yang mencoba membunuh Ibu Fu. Kita dulu begitu dekat. Ku mohon. Biarkan aku menemanimu di sisa hidupmu, ya? Aku mohon. Feng Yunting, untuk apa kamu mempertahankan pernikahan tanpa cinta ini? Aku akan segera mati. Kamu masih punya puluhan tahun. Kamu lupa. Kamu masih berhutang sepasang cincin pada Gu Xinrui. Ku mohon, sungguh ku mohon. Jangan bercerai, ku mohon. Aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Bagaimana jika aku minta kamu mati? Aku mau kamu lompat dari sini. Bisa. Baik, aku bisa. Feng Yunting, buat apa kamu seperti ini? Apa gunanya kamu melakukan ini? Aku ingin menebus kesalahan. Jika kamu ingin menebus kesalahan padaku, temani aku melihat bintang sekali lagi. Baik, bukankah aku sudah janji padamu? Akan menemanimu melihat bintang selama 7 hari. Sekarang masih kurang 6 hari. Sehari saja cukup. Sebagai penutup untuk semua ikatan kita. Selama bertahun-tahun ini. Hei, kembalikan putriku. Kamu masih bisa punya anak lagi. Jika aku mati, ibuku bahkan tidak punya seseorang untuk dijadikan sandaran emosional. Baik, Yuan Yu akan kuantar padamu. Langit malam ini sungguh indah.
Mungkin Tuhan kasihan padaku, jadi mengabulkan permintaanku sekali ini. Kali ini, kita benar-benar selesai. Bos Feng, apa yang kamu lakukan? Melihat bintang. Matahari sudah terbit. Lihat bintang apa lagi? Fencing bilang, bintang tidak pergi. Hanya tertutup cahaya matahari, tapi mereka selalu ada. Tidak pernah pergi. Bos Feng, Apa yang kusuruh kamu selidiki sudah jelas? 6 tahun lalu, Gu Xinrui memang pergi ke rumah sakit. Untuk tes kecocokan, dan berhasil. Aku takut ini palsu. Pergi ke kantor polisi. Gu Xinrui. Memang bisa bertukar paru-paru dengan Nona Shi. Kalau begitu fencing bisa diselamatkan. Tapi permintaan Gu Xinrui. Fencing bersikeras untuk bercerai denganku. Aku tidak dapat yang baik. Maka lebih baik memanfaatkan Gu Xinrui untuk melakukan sebuah sandiwara yang memungkinkanku dengan identitas lain. Secara sah menemani fencing. Bos Feng, kamu yakin ingin melakukan ini? Mengapa tidak memberitahuku tentang penyakitmu? Fencing, kamu baik-baik saja? Tuan, aku ingin bertemu denganmu. Lihat, dia bilang ingin bertemu denganku. Tuan, apakah kamu sudah datang? Aku di sini. Kenapa? Takut aku palsu? Harus mengendus seperti anjing kecil. Baru bisa memastikan identitasku. Bukan, aku hanya merasa aroma tubuhmu sangat menenangkan. Tenang, aku akan selalu ada di sini. Tuan, jawaban dari pertanyaan itu sudah aku dapatkan. Sekarang bisa memberitahuku? Aku tidak ingin membalas dendam lagi pada mereka. Aku berharap di sisa hidupku, aku akan membuatku menemanimu atau kamu menemaniku. Tenang, aku akan selalu menemanimu. Tuan, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu masih punya bayi. Kalau begitu biar kita berdua. Oh ya. Kamu juga punya anak laki-laki, jadi kita bertiga akan selalu menemanimu. Bagaimana? Baik. Fencing. Jika aku menemukan paru-paru yang cocok untukmu, maukah kamu hidup untukku? Jika bisa, aku akan melakukannya. Tapi sumber paru-paru yang cocok tidak mudah ditemukan. Aku sudah mencari selama 6 tahun. Serahkan padaku, aku pasti akan membuatmu hidup. Pak, tolong ke kantor catatan sipil. Hari ini festival pernikahan musim gugur. Hari yang baik untuk nikah. Selamat ya. Bukan, aku mau bercerai. Hari keluarga berkumpul malah mau bercerai. Iya, Sudah berangkat? sedang dalam perjalanan ke kantor catatan sipil. Baik, hati jalan. Ya, Henry. Dia tidak akan berbuat apa-apa padaku. Kamu datang. Yuan Yu mana? Aku agak sibuk hari ini. Tidak sempat bawa Yuan Yu. Besok saja. Aku janji padamu, akan mengembalikan Yuan Yu padamu. Hari ini festival pertengahan musim gugur, tempat urus perceraian sepi. Ayo pergi. Pak, Bu, silakan ambil nomor antrian. Hari ini hari istimewa, antriannya agak panjang. Mungkin harus menunggu sebentar. Kami mau urus perceraian, harus antri juga. Perceraian? Perceraian tidak perlu. Perceraian. Ikut aku ke sini, aku uruskan untukmu di sini. Ah, jangan ngomong sembarangan. Apa yang kusembarangkan? Bukannya sudah disepakati? Setelah menikah, harus punya anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki pakai nama kamu, perempuan pakai namaku. Tidak boleh, anak-anaknya kan aku yang lahirin, harus pakai namaku semua. Baiklah, nona kecil, pakai namamu semua. Sekarang bisa tanda tangan? Aku harus pertimbangkan dulu. Fencing, kita dulu juga mirip. Kita juga sudah sepakat. Kalau punya anak laki-laki namanya Yang. Kalau punya anak perempuan namanya Yuan Yu. Jadi matahari, bulan, dan bintang lengkap. Masa lalu sudah berlalu. Masa depan tidak bisa dijamin. Sekarang bahas juga tidak ada artinya. Kamu benar. Jangan lupa besok bawa Yuan Yu padaku. Yang. Ibu. Ibu, yang kangen banget. Aku juga kangen banget. Sing Sing, aku berhutang padamu. Seumur hidup tidak bisa terlunasi.
Kedepannya, kamu harus tetap sehat dan selamat. Lausan, kamu harus cari solusi dong. Anak perempuan kita sudah masuk beberapa hari. Aku bisa apa? Ini kan gara-gara anakmu yang baik. Meninggang Feng Yunting. Sekarang semua jalan perusahaan ditutup. Mungkin tidak akan bertahan lama lagi. Jadi, kecelakaan 6 tahun lalu. Kamu seolah tidak terlibat sama sekali. Sunsan, aku beritahu kamu. Bu, anakku sayang, biar ibu lihat baik-baik. Kamu pulang. Feng Yunting tahu kebenarannya. Kenapa dia mau melepaskanmu? Dia tidak hanya melepaskanku, sekarang malah mau menikah denganku. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Si Fencing menderita kanker paru-paru. Dan paru-paruku cocok dengannya. Mengancam Feng Yunting dan si Fencing dengan transplantasi paru-paru. Menikahiku sebagai istri Feng. Kalau begitu, kamu jadi istri Feng? Semua yang kita miliki bisa diselamatkan. Aku tidak setuju transplantasi paru-paru untuk putriku. Tidak perlu kalian ikut campur. Putriku sayang, bagaimana bisa kamu menjadikan transplantasi paru-paru sebagai syarat? Ibu, kamu benar-benar pikir aku akan melakukan transplantasi paru-paru dan Fencing? Aku justru ingin mati secepat mungkin. Oh, putriku sayang. Membuat ibu hampir mati kaget. Ibu, kali ini kamu harus membantuku. Bagaimana aku bisa membantumu? Asalkan si Fencing mati. Transplantasi paru-paru tidak akan diperlukan lagi. Tapi kita tidak tahu keberadaan si Fencing. Kita tidak tahu, biarkan dia muncul sendiri. Bukankah masih ada putri yang dirawat Feng Yunting di rumah tua? Fencing. Sudah pulang. Ini Yang ya? Ya. Gue mau khawatir. Dia sendirian di luar negeri tidak aman, jadi saat pulang ke negara. Dibawanya juga dia kembali. Fencing. Hari ini festival pertengahan musim gugur. Bagaimana rencanamu? Asalkan bisa bersamamu, bagaimanapun. Halo, kamu masih ingin melihat putrimu untuk terakhir kali? Datanglah ke Jalan Feng He nomor 117, jika terlambat. Yang kamu lihat adalah mayatnya. Gusin Wei, apa yang kamu lakukan? Halo, halo. Gusin. Fencing sebenarnya kenapa? Gusin Wei, tahu alamat rumah tua? Dia bilang aku harus datang sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melihat Yuan Yu lagi. Feng Yunting pasti Feng Yunting. Pasti dia yang memberitahukan lokasi rumah tua. Sudah, kamu tenang dulu. Yang masih tidur sekarang. Kamu telepon Huayemo itu. Suruh dia datang menjadi Yang. Aku segera mengantarmu dengan mobil, oke? Halo, Yemo, aku mengirimimu alamat. Yang di dalam sedang tidur. Tolong jaga Yang. Ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Baik, segera ke sana Fencing, jangan panik dulu. Kalau ada masalah telepon saya. Baik, terima kasih, terima kasih. Lokasi rumah tua keluarga Feng selain saya. Hanya Feng Yunting yang tahu. Sejak naik mobil saya tidak memberi petunjuk jalan pada Tuan. Bagaimana Tuan bisa menemukan rutenya? Sudah dilakukan, jangan terlalu dipikirkan. Lihat. Ini alamat ibu ambil dari sensus. Feng Yunting. Sepertinya memang rumah tua keluarga Feng. Setelah dapat alamat, kita harus cepat bertindak. Hindari halangan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan tentu membuat si Fencing melihat sendiri anaknya tewas lalu kirim preman. Bunuh si Fencing baru puas. Bagaimana kita membunuh anak haram ini? Anak haram ini belum genap sebulan lahir. Pencernaannya sangat sensitif. Mulai hari ini, saya harus membuat si Fencing dan anak perempuan jalangnya hilang semua. Hello. Jangan serang saya, sudah laporkan polisi pergi. Tuan-tuan, bagaimana cepat bangun? Tidak apa. Tuan-tuan. Ayo saya antar ke rumah sakit cepat. Bagaimana anak saya, Dok? Begini Nona, si tanda tangani dulu di sini. Saya akan segera jadwalkan cuci lambung. Baik. Terima kasih, Dok. Tolong selamatkan anak saya. Yanting kamu sadar. Paman Lin.
Meski tidak tahu, mengapa kamu menyamar di depan Sing Sing. Tapi tenang, topeng saya yang buka. Sing Sing tidak lihat. Tuan, Sheng Sheng, ayo saya antar kalian Sing Sing cepat. Terima kasih Paman Lin. Kamu ngapain? Kamu. Tidak apa. Kamu pulang dulu. Aku masih harus mencari Fencing dan Yuan Yu. Fencing. pergi. Maafkan aku, ya? Aku bilang pergi, kamu tidak dengar? Maaf, Fencing. Yuan Yu adalah anak perempuanku yang kukandung selama 10 bulan. Kamu hampir membunuhnya. Ini salahku, maaf. Kalau maaf berguna, berapa kali aku sudah menelponmu? Kenapa kamu tidak angkat? Bisakah kamu menggantikan Yuan Yu untuk cuci perut? Kamu jelas tahu siapa Gu Xinrui. Orang seperti apa? Kenapa kamu melepaskannya? Aku benar-benar. Feng Yunting, aku mohon. Jauh-jauh dari kami, ibu dan anak ini. Boleh? Tapi aku juga ayah Yuan Yu. Kamu pantas? Aku mengerti, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Gu Xinrui. Yunting, Aku sudah bercerai dengan si Fencing. Apalagi yang kamu mau? Yunting, kamu pasti sangat ingin membunuhku sekarang. Sayangnya, kalau aku mati, tidak ada orang lain yang bisa menukar paru-paru dengan si Fencing. Si Fencing akan mati cepat atau lambat. Aku tahu, kamu terus mencari donor paru-paru lain. Tidak ada yang cocok, hanya aku, hahaha. Hanya aku? Aku bisa dengan si Fencing. Aku juga bisa berhenti menyakitimu, tapi kamu harus segera menikah denganku. Baik. Aku setuju. Tanda tangani ini, kita langsung ke kantor catatan sipil. Feng Yunting, tidak sabar ya? Besok malam operasi juga tidak masalah. Tapi kamu harus setuju dengan syaratku. Syarat apa? Besok siang, aku ingin kamu mengadakan pernikahan megah bersamaku. Aku ingin semua orang di kota tahu. Aku, Gu Xinrui, adalah istri Feng Yunting. Baik, Masih ada satu syarat lagi. katakan. Aku mau kamu pindahkan setengah dari hartamu atas nama ibuku. Aku kan sudah mati, harus ada jaminan buat ibuku. Baik. Feng Yunting, kamu benar-benar cinta si Fencingnya. Sampai rela saja melepas setengah hartamu begitu saja. Aku selalu tidak mengerti. Apa sih kelebihan si Fencing? Bukan urusanmu. Kok kamu belum pergi juga? Bos Feng bilang aku harus mengawasimu sebelum operasi. Putri sudah pulang. Apa aku dan ibuku mandi juga harus diikuti? Xai, dia kan orangnya Feng Yunting. Kok ikut pulang sama kamu? Pasti Feng Yunting takut aku kabur. Nggak ada yang gantiin paru-paru buat si Doi, dikirim orang buat jaga aku. Xinrui tidak boleh, paru-paru ini tidak bisa kamu ganti. Si Fencing kan kena kanker paru. Kalau tukar paru-paru sama dia, kamu kan. Aku tentu tahu paru-paru ini tidak bisa diganti. Besok. Besok adalah yang terakhir kalinya. Lagi pula surat nikah sudah di tangan. Feng Yunting bejiku. Sudah tidak ada nilai gunanya lagi, kalau sudah tega sama aku seperti ini. Besok, biarkan mereka mati bersama. Fencing. Tuan kemana saja? Aku cari di mana-mana di rumah sakit tidak ketemu. Tenang, hanya luka-luka ringan. Yang mana? Ye mau bawa pergi, bilang 2 hari lagi dibawa kembali.
Fencing. Aku sudah nemuin donor paru yang cocok buat kamu. Besok malam kamu bisa operasi. Apa? Aku bilang, aku nemuin donor paru yang cocok buat kamu. Kamu bisa bertahan hidup panjang umur. Semuanya akan aku atur, kamu hanya perlu menunggu dengan tenang. Kalau begitu, sebelum pergi, bolehkah aku lihat wujud aslimu? Wujud asliku. Sepenuhnya itu penting bagimu. Kamu juga tahu operasi pasti ada risikonya. Aku tidak mau mati dengan penyesalan lagi. Aku ingin melihat wujud aslimu. Tapi kenyataan seringnya bikin orang lebih kecewa. Tidak apa. Aku sudah jatuh cinta padamu. Apa yang kamu bilang tadi? Bahwa kamu mencintaiku itu benar? Apapun latar belakangku, kamu akan tetap mencintaiku, kan? Tentu, asalkan kamu bukan Feng Yunting. Siapapun kamu, aku akan tetap mencintaimu. Baik, setelah operasimu selesai, aku akan menyambutmu dengan wajah asliku. Mama, kamu di mana? Fansheng, kamu ada? Datang, Yang. Mama, peluk. Aduh, Mama, kenapa setelah aku bangun, kamu sudah tidak ada? karena mama menjemput adik ada di kamar tidur. Turunin aku mau lihat adik. Baik, pergi pelan-pelan ya. Fansheng, Inikah alasanmu tidak mau kembali ke Amerika bersamaku? Maaf, Yemo. Siapa dia? Aku tidak tahu, aku hanya memanggilnya Tuan. Dia sangat baik padaku. Dia pernah membantuku. Kamu bahkan tidak tahu siapa dia, bagaimana kamu bisa yakin? Dia tidak memanfaatkanmu? Dia membantuku menemukan donor paru-paru. Kalau memang memanfaatkan, seharusnya tidak sampai segitunya. dia membantumu menemukan donor paru-paru? Benar-benar menemukan donor paru-paru? Fencing, kamu pasti bisa bertahan hidup. Pasti bisa fencing. Siapapun dia, apapun tujuannya padamu. Aku harap kamu ingat, aku selalu jadi penyokongmu yang paling setia. Terima kasih. Mama, ponselmu berdering. Halo, Si Fencing tidak menyangkakan Yunting hari ini akan menikah denganku. Pestanya sangat meriah. Seluruh elit kota hadir. Mulai hari ini, aku adalah Nyonya Feng yang sah. Dan kamu, si Fencing, bukan apa-apa. selamat ya, Nyonya Feng. Putriku pasti jadi pengantin tercantik sekota haji. Ma, si Fencing berani mematikan teleponku. Dia matikan telepon, lalu apa? Dasar perempuan licik. Sekarang pasti sedang bersembunyi di sudut manapun sambil menangis. Bahkan jika Feng Yunting tahu kebenarannya, lalu apa? Akhirnya dia tetap menikahimu. Iya, Ma. Perkara yang kusuruh kamu lakukan, bagaimana? Chanong, sopir sudah ditemukan. Nanti saat Feng Yunting naik mobil pengantin, dia akan sengaja menabrak sisi penumpang. Kamu hanya perlu bersembunyi di belakang supir. Feng Yunting, kamu berani melakukan apa saja untuk si Fencing. Kalau begitu, matilah. Tunggu saja si Fencing di neraka. Aku tahu Bu Xinrui. Tidak akan dengan jujur memberikan paru-paru untuk si Fencing. Kalau begitu, kita manfaatkan situasi ini, beritahu media. Bilang saja malam ini di pernikahan. Akan ada tamu misterius yang muncul. Boss Feng, Max Camo. Karena dia ingin membunuh Feng Yunting. Biarkan saja Feng Yunting mati. Beritahu rumah sakit, operasi tepat pukul 8 malam ini. Siap. Oh ya, ada lagi. Setelah malam ini, keluarga Sanzhen tidak perlu ada lagi. Keluarga Si, kamu harus kembali ke tangan Fencing. Pergilah. Menjerti. Bos Feng, dia bilang hubungan kamu dan Nona Gusinui selalu baik. Kenapa pernikahan hari ini? Begitu terburu-buru? Yang, kamu pergi ke kamar tidur dulu, ya. Baik. Apa yang terjadi? Hari ini pernikahan Feng Yunting dan Gu Xinrui.
Mereka menyembunyikannya dengan baik. Fan Sheng, Aku baik-baik saja, cuma merasa. Feng Yunting sangat mencintai Gu Xinrui. Bahkan jika tangannya berlumuran darah keluarganya, dia tetap mau menikahinya. Bahkan aku tidak pernah dapat pernikahan seperti itu. jangan terlalu dipikirkan. Nonton TV saja. Bos Feng, dengar-dengar hari ini ada tamu misterius di pernikahan. Apakah kakak kembarmu yang tinggal di luar negeri? Benar. Kakak kembar? Yunting, ayo kita pergi. Keduanya memang sangat cocok. Iya, Nyonya, putri keluarga San sangat hebat. Sekarang seluruh kota Ha adalah wilayah kalian. Yemo. Feng Yunting punya kakak kembar. Benarkah? Saat Nyonya Feng melahirkan dulu, memang ada kabar dia melahirkan anak kembar. Tapi entah kenapa kemudian yang muncul di hadapan semua orang. Hanya Feng Yunting saja. Mungkin dia adalah kakak kembarnya? Kalau memang kakaknya, tahu alamat rumah tua. Sepertinya tidak aneh lagi. Fan Sheng, Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Aku sudah menyuruh orang menjemputmu, kamu periksa ke rumah sakit dulu. Aku akan segera sampai. Baik. Nonashi pak meni uruhku menyemputmu. Yemo, kedua anakku. Aku titipkan padamu dulu. Tenang saja. Fan Sheng, ingatlah. Aku dan anak-anak menunggumu, juga suamimu itu. Dia masih menunggumu, kamu harus bertahan. Nonashi, waktunya mepet, aku tunggu di luar dulu. Mama, mau pergi kemana? Mama mau pergi melawan monster. Seperti yang waktu itu. Kalau Mama sudah mengalahkan monsternya, Mama akan pulang. Mama, pasti bisa kan? Mamamu orang yang sangat kuat. Dia pasti bisa. Aku pasti menunggumu pulang. Bos Feng, sopir, wartawan, dan ambulans. Sudah siap semua. Baik, tahu. Bro, ada berita? Di sini ada berita besar. Ada pasangan pengantin tertabrak sampai tewas. Oh, itu toh. Kurang update nih, prianya itu juga dari keluarga Feng. Tuan muda Feng Yunting, yang wanita. Anak perempuan San Shen. Kamu pikir siapa bisa sembarangan masuk berita? Terjadi kecelakaan parah di Jalan Binjiang. Tuan Feng Yunting dari grup Feng. Meninggal di tempat, sopir dan istrinya. Sekarang sedang di rumah sakit, menjalani operasi darurat. Siapa si fencing? Ayo periksa praoperasi. Fencing. Kamu datang. Aku di sini. Bukannya kamu bilang selalu ingin tahu siapa aku? Setelah operasimu selesai, kamu bisa melepas topengku sendiri. Fencing. Operasinya sangat sukses. Mulai sekarang, kamu harus mulai beradaptasi dan memulihkan diri perlahan. Bagus sekali. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kamu sudah bangun. Kamu bilang, setelah aku keluar dari ruang operasi, kamu akan memperlihatkan wajah aslimu padaku. Kamu
Aku Feng Yunchen. Kakaknya Feng Yunting. Ya. Kecewa, kan? Tidak. Aku sudah bilang. Asal kamu bukan Feng Yunting. Siapapun kamu. Aku akan tetap mencintaimu. Sayang. Kamu mulai menyukaiku sejak kapan? Sejak masih sangat kecil. Fencing, ayo kita adakan pernikahan. Pernikahan yang paling megah. Apa yang tidak bisa diberikan Feng Yunting padamu? Akan diberikan.